Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-21 ini, dibantu oleh para pemain, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Rusli sebagai Rangga Lawe, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wawan Gewe sebagai Gangga Dara, Benny sebagai Jarawaha, Iwan sebagai Prana Raja, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Wanita berparas cantik itu masih tertawa, dan mereka yang berkumpul di halaman hanya melihat sambil bertanya-tanya dalam hati apa maksudnya. Prana Raja melompat ke depan, wanita itu mendengus. Kau pun seperti pernah kulihat. Ya, di tempat yang sama. Waktu itu aku hampir saja memotong lengan dua perampok itu. Kau dan teman laki-lakimu datang dan membawa mereka pergi. Kau sudah lupa siapa namaku, Tuan Prajurit? Aku ingat, Tuan. Sebelum pergi, mereka menyebutkan nama mereka terlebih dahulu. Dewi Sambi.
bukankah benar namamu itu? Iya, benar. Kau prajurit yang baik. Lalu mengapa kau ikut campur urusan kami lagi? Jaran Bangkal dan Jaran Lecong sudah menjadi orang-orangku. Setiap persoalan yang menyangkut diri mereka, aku tidak akan berpangku tangan. Aku pasti ikut campur. Apakah kau bermaksud membela anak buahmu yang telah membuat kesalahan? Mereka membuat kesalahan. Kesalahan apa? Mereka telah menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Apa benar begitu? Biarlah, aku akan tanyakan pada yang bersangkutan. Apa yang telah kau katakan pada mereka sehingga mereka merasa terhina, Jaran Bangkal? Oh, saya tidak mengatakan apa-apa, Tuanku Putri Sambi. Adik Jaran Lejong yang telah bertengkar dengan orang itu. Kau telah berkata apa, Jaran Lejong? Saya hanya berkata bahwa prajurit Singasari berpakaian bagus. Tapi kalau misalnya saya disuruh menjadi prajurit, saya tidak akan mau. Mengapa tidak mau? Soalnya saya tidak berbakat menjadi prajurit. Apalagi prajurit Singasari sekarang ini. Saya tidak tertarik sama sekali. Saya katakan, lebih baik saya menjadi seorang pedagang makanan. Nah, itu berarti kau menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Tidak. Kurasa dia tidak bisa dikatakan menghina. Kalian saja yang sudah tersinggung mudah terhina. Jelas, dia sudah menghina kami. Dia katakan lebih baik menjadi pedagang makanan daripada menjadi prajurit Singasari. Ya, prajurit Singasari hanya mentereng pakaiannya. Tapi isinya kosong melompong. Buktinya, kalian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kami berdua. Kalian hanyalah prajurit pajangan. Gentong nasi yang hanya menghabiskan kekayaan negara. Kurang ajar kau. Tunggu. Kau tidak usah terburu nafsu menunjukkan ketajaman mata pedangmu. Minggir kau perempuan. Jangan berdiri di hadapanku. Aku tidak ingin melihat kalian menyakiti anak buahku. Kalau masih ada yang nekat, aku akan mengambil tindakan demi keadilan. Jangan banyak mulut. Minggir. Atau ujung pedangku ini akan mencoreng-moreng wajahmu dengan darah. Ya! Haji Tabakwisa. Barang siapa yang masih mau mencoba menyerang kami, akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang ini. Napasku, dadaku, rasanya panas sekali. Dewi Sambi, kau sudah berani melukai anak buahku. Tahukah kau apa artinya? Artinya, kau mau membelanya, bukan? Kau mau turun tangan demi menjaga harga diri seorang prajurit? Nah, silakan. Kau memang hebat, karena mempunyai pukulan Tabakwisa. Tapi bukan berarti aku menjadi gentar. Ayo Dewi Sambi, kita adu kesaktian. Kalau aku sampai kalah, kau boleh pergi bersama 2 orang kawanmu itu. Dan kami mengaku bersalah. Tapi kalau kau sampai kalah, kalian bertiga harus menyerah. Dan mau kubawa ke kota Singasari sebagai tawanan. Boleh. Ayo, mulailah. Kerahkanlah seluruh kepandaianmu supaya tidak mengecewakan anak buah yang sekarang melihat tingkah lakumu. Kurang ajar. Aku tidak sudi dibikin malu di depan mereka. Ya, mereka anak buahku. Hiat! Angin pedang Prana Raja bersuitan membabat kiri kanan. Prajurit-prajurit yang melihat menjadi bangga mempunyai seorang panglima muda seperti Prana Raja. Tapi mereka heran sekali. Sudah lebih dari 10 jurus Prana Raja menyerang. Lawannya kelihatan belum ada tanda-tanda bisa dikalahkan. Bahkan keadaan menjadi berbalik manakala wanita berwajah cantik itu mulai membuka serangan dengan jurus-jurus andalannya. Kedua belah tangannya terjulur ke depan dan telapak tangannya mengembang.
Tuanku. Iya, tuanku telah menyelamatkan nyawa saya. Kurang ajar. Siapa kau berani menghadang jurusku yang berbahaya ini? Prana Raja, minggirlah sebentar. Ajaklah Gangadhara ke serambi depan, supaya Paman Hanggareksa melihat luka dalamnya. Siapa kau berani turun gelanggang membela prajurit Singasari itu? Sabar Dewi Sambi. Semua nanti bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Cepatlah angkat Gangadhara. Mudah-mudahan luka dalamnya tidak terlalu parah. Dia akan mampus kalau aku menggunakan pukulan ilmu telapak wisa seluruhnya. Kalau begitu ampuh sekali pukulanmu itu, Dewi Sambi. Kalau kau ingin mencicipinya, aku akan memberimu kesempatan. Boleh juga. Siapa tahu pukulanmu lebih lezat dibanding semangkuk arak yang paling enak, Dewi Sambi. Kau akan menyesal karena kesombonganmu. Aku tidak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan. Bagus. Agaknya kali ini aku mendapat lawan yang seimbang. Awas, berhati-hatilah. Sekarang kau tak bakalan bisa lolos dari jurus berantaiku ini. Memang benar apa yang dikatakan wanita berparas cantik yang bernama Dewi Sambi itu. Laki-laki tegap perkasa yang kini menjadi lawan tandingnya tak lain adalah Rangga Lawe sendiri, mampu mengimbangi permainan jurus-jurus mautnya. Sementara itu di pihak Rangga Lawe tidak kurang herannya. Sekalipun seorang wanita, kemampuan Dewi Sambi tak boleh dianggap enteng. Apalagi pukulan Aji Tapak Wisa yang mengandung racun. Kalau sampai dia lengah, bisa roboh menjadi korban pukulan maut itu. Karena itu, Rangga Lawe terpaksa menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan arus pukulan yang terasa semakin panas dan berbahaya. Hebat, hebat. Sungguh suatu tontonan yang menarik sekali. Orang ini mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi, Kakang. Dia mampu menahan pukulan Aji Tapak Wisaku. Benar, Sambi. Yang satu ini memang prajurit pinilih. Mungkin dia menjadi pimpinan rombongan. Bukan begitu, Tuan? Bukankah Tuan adalah pimpinan rombongan prajurit Singasari ini? Iya. Akulah pemimpin mereka. Dan aku akan membuktikan bahwa prajurit Singasari tidak seperti yang dikatakan dua orang anak buahmu itu. Tidak semua prajurit Singasari adalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Tentu saja tidak semuanya. Mereka ini kan hanya bercanda saja, Tuan. Tuan tidak perlu merasa tersinggung. Bukan begitu caranya bercanda. Kata-katanya sudah tidak bisa digolongkan bercanda. Baiklah, aku minta maaf atas kelancangan mereka. Tentu saja aku akan memberinya maaf. Tapi bukan berarti mereka bisa pergi begitu saja. Maksud Tuan? Kedua orang anak buahmu itu akan kuikat. Kemudian kuseret dengan kuda sepanjang perjalananku menuju desa Kurawan. Kemudian mereka akan kubawa ke kota Singasari untuk aku serahkan pada petugas keadilan di sana. Kejam sekali. Kurasa hukuman dan perlakuan seperti itu tidak mencerminkan keadilan. Kalau kau membela mereka, maka kau pun kuanggap sama salahnya dengan mereka. Dan kau akan mendapat hukuman yang serupa. Bagaimana kalau kita buat semacam taruhan? Mari kita berlaga di atas gelanggang ini. Kalau aku kalah, Tuan boleh membawa dua orangku itu. Tuan boleh berbuat apa saja atas diri mereka. Tapi kalau Tuan yang kalah, Tuan harus membebaskan mereka. Dan menganggap mereka tidak bersalah. Dan menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tantanganmu ku terima. Tapi aku menghendaki taruhan yang lebih besar. Taruhan apa itu? Kalau kau kalah, kau dan kawan-kawanmu itu harus mati di tanganku. Kakang Bajil,
Orang ini menantangmu perang tanding sampai mati. Akan kulayani. Baiklah. Lalu apa yang Tuan pertaruhkan? Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka aku akan meletakkan jabatanku sebagai Panglima Perang Kerajaan Singasari sebelum kuserahkan nyawaku padamu. Suasana terasa sangat panas, merah pada muka Empu Bajil. Demikian pula wajah Rangga Lawe seperti terbakar. Prajurit-prajurit Singasari, mereka semua yang berkerumun di halaman rumah penginapan itu, tak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata. Semua menahan nafas, melihat kedua orang pendekar pilih tanding yang sekarang sudah siap mengadu nyawa. Karena begitu tegangnya, sampai mereka tidak melihat kehadiran seorang penunggang kuda. Orang itu tinggi, gagah, bertubuh tegap perkasa. Orang itu tidak segera turun dari punggung kudanya. Dia melihat peristiwa di halaman dengan penuh perhatian. Matanya menatap tajam, sementara tangan kanannya terletak di atas gagang pedang yang besar yang terselip di pinggangnya. Apakah Tuhan sudah siap? Majulah, kau akan kutangkap bersama orang-orangmu. Babo. Tenagamu seperti tenaga 2 ekor banteng jantan ditumpuk menjadi satu. Nah, terimalah seranganku yang kedua ini. Pantas kau diangkat menjadi Panglima Perang Singasari. Tidak percuma kau memperoleh jabatan itu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sambi, lemparkan tongkatku. Terimalah, Kakang. Sambil mendengus, Empu Bajil melompat ke belakang sejauh 5 batang tombak. Sekarang tongkat panjang dengan gagang besi kuning itu sudah mulai berputar. Makin lama makin kencang. Nah, kalau tadi Tuan sudah melihat 2 jurus permainanku, sekarang lihatlah bagaimana tongkat panjangku ini bekerja. Tongkat panjang Empu Bajil berputar bagaikan kitiran menyambar kiri kanan. Suaranya membuat kecut hati mereka yang berada di pihak lawannya. Tapi Rangga Lawe kelihatannya cukup tangguh untuk mengimbangi jurus-jurus maut pendekar dari Gunung Tengger itu. Debu mengepul di halaman rumah penginapan itu. Dan suasana pagi yang cerah mendadak diwarnai udara pembunuhan. Empu Hanggareksa dan Prana Raja yang menyaksikan pertarungan dari serambi rumah penginapan kelihatan cemas. Luar biasa permainan tongkatnya. Hati saya menjadi was-was juga, Tuan Prana Raja. Jangan cemas, Tuan Hanggareksa. Gusti Rangga Lawe bukanlah seorang pendekar sembarangan. Di Istana Singasari, beliau tergolong pendekar kelas 1. Barangkali hanya Gusti Lembu Sora yang pantas disejajarkan dengan beliau. Wah, hati saya agak tenang mendengar penjelasan Tuan. Tapi saya masih belum bisa melihat kenyataan ini. Bahwa ada seorang bertubuh cebol yang nampaknya bisa diangkat dan dilemparkan ke sana kemari dengan mudah. Tapi nyatanya, pendekar seperti Gusti Rangga Lawe bisa dibuat kerepotan. Bagaimana, Kakang Bajil? Panglima Perang Singasari ini memang benar-benar tangguh. Tapi Kakang masih belum dikalahkan, bukan? Kakang masih sanggup melawan? Napasku masih panjang. Tenagaku masih mampu untuk bertempur 2 hari 2 malam. Jangan khawatir, Sambi. Kalaupun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pun juga tidak bisa mengalahkan aku. Bagaimana, Tuan?
apakah masih akan kita teruskan tontonan mengasyikkan ini? Bajil, aku bukan sedang membuat tontonan di halaman rumah penginapan ini. Aku akan menangkapmu dan orang-orangmu itu. Rupanya Tuan mempunyai pendirian kokoh seperti sebongkah batu karang. Baiklah, kalau memang demikian, aku terpaksa menggunakan jurus andalan. Sebab kalau hanya dengan cara seperti ini, aku kira kita bisa bertempur sampai besok lusa dan tak akan ada yang keluar sebagai pemenangnya. Pegang tongkatku ini, Sambi. Dewi Sambi menyambar tongkat Empu Bajil, kemudian melompat mundur. Sementara Empu Bajil berdiri tegak sambil meletakkan telapak tangannya di atas dada. Itulah pertanda pendekar Gunung Tengger telah bersiap mengeluarkan jurus pamungkas yang bernama Aji Segara Geni. Empu Bajil sambil tetap menyilangkan tangan di depan dada, mulai menyedot nafas perlahan-lahan. Mendadak tubuh orang cebol itu bergetar hebat sekali. Rambutnya seperti ikut bergetar. Rangga Lawe tahu bahwa musuhnya kali ini benar-benar ingin mengadu kesaktian. Maka dia pun segera membuat persiapan. Kedua tangannya membuat suatu gerakan melingkar 3 kali dan akhirnya bersidakap, sementara kedua matanya terus memancar dengan tajam ke arah lawannya. Hei, hidup! Aji Segara Geni, lihat! Gusti tidak apa-apa. Minggirlah peranan raja. Hei Bajil, kalau kau benar-benar mau mengadu kesaktian dengan Rangga Lawe, ayo, kerahkan seluruh ilmu yang kau miliki. Tapi kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai mengucapkan kata-katanya, Rangga Lawe segera menghunus kerisnya yang sudah terkenal ampuh yang bernama Megalamat. Setelah menghunus keris Megalamat, mendadak penampilan Rangga Lawe berubah. Wajahnya berapi-api dan seluruh tubuhnya seperti bergetar dengan hebatnya. Sementara keris Megalamat nampak mengeluarkan cahaya kemerah-merahan yang membuat Empu Bajil sedikit geragapan. Pada saat itulah, orang yang duduk di atas punggung kuda melompat ke tengah gelanggang. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.